Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada, marilah pertama sekali kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat kepada kita, termasuk pada pagi hari ini masih diberikan izin oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama ke rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Berikut selawat beserta salam juga kita kirimkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat, para ulama tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama yang meneruskan perjuangan baginda Rasulullah hingga ke akhir zaman. Jamaah salat subuh serta pendengar radio Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, marilah sejenak setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, seperti biasanya kita mengulang kajian-kajian keagamaan kita. Mudah-mudahan dengan sering kita mendengar kajian-kajian agama, apakah yang belum pernah kita kaji sama sekali ataupun yang sudah pernah kita kaji, mudah-mudahan pemahaman kita terhadap agama dan mudah-mudahan juga pengamalan terhadap apa yang sudah kita pahami semakin lebih baik dan semakin lebih mantap dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini saya ingin mengangkat satu hadis yang sudah sangat populer di masyarakat kita, dan bahkan saya pikir sudah sebahagian besar kita menghafal hadis ini. Namun seperti yang saya sampaikan, kita coba melihat ulang, yaitu hadis yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan persoalan akhlak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya atau hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Singkat sekali hadis ini para jamaah sekalian, yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat hadis, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Malik, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan beberapa ulama lain, termasuk Imam Ahmad ibnu Hanbal.
dengan lafaz yang berbeda-beda, yang pada intinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan bahwa kehadiran beliau ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal uslubi ahammiyatal khuluq birragmi min annahu laisa ahamma syai'in bu'isan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ajlih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis ini dengan uslub, dengan gaya bahasa, pentingnya akhlak. Kita perhatikan para jamaah sekalian, gaya bahasa yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan pentingnya peranan akhlak. Ini kenapa baginda Rasulullah mengatakan bahwa beliau diutus hanya untuk memperbaiki akhlak, padahal di sana ada hal-hal yang cukup penting. Kenapa baginda Rasulullah tidak mengatakan saya diutus ke bumi ini untuk memperkenalkan akidah kepada umat manusia? Padahal kita ketahui akidah justru tiang pokok, fondasi bagi kita. Demikian juga kenapa baginda Rasulullah tidak mengatakan saya diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan syariat, cara beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam pengajaran ataupun kajian kita sering disebut ibarat rumah itu adalah dinding, tiang dan lain sebagainya. Setelah dibangun fondasi baru dibangun bangunan di atas fondasi itu. Jadi oleh para ulama sering menyebutkan dengan syariat, akidah dan syariat. Tapi baginda Rasulullah malah mengatakan saya diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Seolah-olah beliau mengatakan saya tidak diutus untuk mengajarkan akidah, saya tidak diutus untuk mengajarkan syariat bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah, tapi baginda tidak mengatakan demikian. Inilah dikatakan di sini laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal uslubi ahammiyatal khuluq. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan gaya bahasa ini pentingnya akhlak. Walaupun di sana masih ada juga yang lebih penting dari itu, tujuan dibangkit atau diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal aqidatu ahammu minhu. Padahal akidah lebih penting dari akhlak. Wal ibadatu ahammu min. Demikian juga ibadah. Bertakarrub kepada Allah, menyembah Allah. Walakin hadza uslubun nabawiyyun libayani ahammiyatis syai'. Setelah kita mengetahui begitu pentingnya akidah, begitu pentingnya ibadah yang tidak boleh diabaikan,
Kita ketahui bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau diutus ke permukaan bumi, selama beliau berada di Mekah, itu yang beliau tekankan dalam banyak kajian-kajian, dalam banyak sumber kita lihat adalah persoalan-persoalan akidah. Baru kemudian yang syariah secara detail itu beliau jelaskan pada saat beliau berada di Madinah. Wa in kana ghairu ahamma min fa in qala qail, jika ada yang berkata, jika ada yang bertanya, ma wajhu ahammiyatil khuluq hatta yuqaddamu 'alal aqidati wal ibadah. Setelah kita melihat begitu penjelasan baginda Rasulullah yang terkesan seolah-olah beliau ingin mengatakan beliau diutus ini hanya untuk memperbaiki akhlak, pasti timbul pertanyaan, alasan apakah pentingnya akhlak sehingga dalam hadis ini lebih diutamakan dari ajaran akidah dan ibadah? Ada rahasia apa para jamaah sekalian sehingga baginda Rasulullah dalam hadis yang sangat singkat ini mengatakan, saya hanya diutus untuk memperbaiki akhlak? Ada apa di balik pernyataan tersebut? Inilah yang barangkali menarik untuk kita ulang-ulang kaji para jamaah sekalian, agar kita bisa memahami untuk lebih tepat, ya, di mana kita posisikan akhlak di dalam Islam. Pensyarah hadis mengatakan, innal khuluqa huwa abrazu ma yarahun nas. Jawabannya adalah, karena akhlak itu adalah sesuatu yang paling nampak yang diperhatikan oleh manusia. Wa yudrikunahu min sa'iri a'malil Islam. Jadi akhlak itulah yang bisa diketahui dibandingkan dengan amalan-amalan Islam yang lain. Jadi kalau kita umpamanya bertemu dengan seseorang, kita tidak tahu bahwa dia akidahnya baik atau tidak. Karena akidah itu persoalan batin, hati. Jadi kita tidak bisa menjangkau hati orang lain. Begitu kita bertemu dengan seseorang, yang nampak adalah akidahnya, perilaku dia, bagaimana cara dia bertutur kata, bagaimana cara dia menyapa kita, bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia ngomong, bagaimana cara dia melangkahkan kakinya dan melakukan sesuatu di hadapan kita. Itulah yang nampak kita lihat. Fannasu la yarawna aqidata syakhs. Jadi orang lain tidak melihat akidah seseorang karena dia terletak di dalam dada. Li'anna mahallaha al-qalb, karena letaknya akidah itu di dalam dada. Kama la yarawna kulla ibadatih, sama halnya mereka orang maksudnya tidak bisa melihat setiap amal ibadah kita. Orang lain tidak tahu kalau kita setiap malam bangun salat tahajud, kecuali kita umumkan di pagi hari. Sebab ada juga orang yang mengumumkan.
Badan saya lemas hari ini karena saya bangun tahajud tadi malam dari jam 2, jam 3 sampai tidak tidur lagi. Yang sangat kita sesali ya. Jadi tidak ada orang tahu. Akidah tidak ada yang tahu, ibadah kita enggak ada yang tahu, lebih-lebih puasa. Orang yang sudah membiasakan puasa enggak nampak fisik dan badannya lemas, tidak. Jadi enggak tahu kita. Lakinnahum yarawna akhlaqahu. Tetapi kalau akhlak, mungkin kita bertemu 5 menit saja, 10 menit, ya, cara menyapa kita nampak sekali akhlak. Wa yata'amaluna ma'ahu ma'a khilaliha, dan cara berinteraksi, berkomunikasi dengan kita, dengan orang lain, maksudnya di celah-celah pergaulan kita tersebut. Lidza fa innahum sayuqayyimuna dinahu binaan ala ta'amulih. Oleh karena itu, mereka atau kita akan menilai orang lain, menilai baik tidaknya seseorang berpijak pada akhlaknya. Bisa saja ketika kita ketemu seseorang lalu memberitahukan tentang orang lain, oh dia itu orangnya hebat sekali, dia itu seorang doktor, dia itu seorang profesor, dia itu orang yang sangat pintar. Jadi kita ya menyampaikan berbagai macam nilai plus. Tapi orang tidak menilai itu, para jamaah sekalian. Sayuqayyimuna dinahu binaan ala ta'amulih. Jadi kita dinilai dalam interaksi kita, itu dinilai pada akhlak kita, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Fayahkumuna ala sihhatihi min adamihi an tariqi khuluqihi wa sulukihi. Mereka akan menilai ala sihhatihi min adamihi, baik tidaknya, an tariqi khuluqihi wa sulukihi, melalui cara perilaku, akhlak dan perilaku orang tersebut. La an tariqi da'wahu wa qawlih. Jadi orang tidak menilai dari apa yang dikatakan tentang dirinya dan tentang apa yang dia omongkan sendiri. Banyak orang ngomong itu yang kadang-kadang mempesona kita, tapi ketika kita lihat perilaku dan akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan dan lain sebagainya. Wa qad haddatsana at-tarikh anna syirqal aqsa mumassalan al-yawm fi Indonesia wal Malayu wal Filipin wa Malaysia lam ya'taniq ahluhal Islam bi fasahatid du'at. Ini pensyarah di pensyarah hadis di abad-abad mutakhir ya. Dalam hadis ini dikatakan, sejarah telah memberikan catatan buat kita bahwa Timur Tengah, yang termasuk juga Indonesia, daerah-daerah Melayu, Filipina, itu bagian yang berpenduduk Islam, dan Malaysia, penduduknya tidak masuk ataupun tidak menganut agama Islam karena kefasihan juru dakwah. Wala bisayfil ghuzat, dan bukan pula mereka masuk Islam
dengan pedangnya para pejuang atau tentara, bal bi akhlaqit tujari wa sulukihim, tetapi mereka semua masuk Islam dengan akhlak para pedagang dan dengan perilaku mereka. Min ahli Hadramaut wa Oman, yang pada waktu itu datang dari Hadramaut dan Oman. Kita baca dalam sejarah para jamaah sekalian, Islam dibawa ke Nusantara, ke Malaysia juga, ke Filipina, itu bukan dengan kefasihan juru dakwah. Bisa saja juru dakwah itu fasih sekali dalam menyampaikan pidato, tetapi yang membuat penduduk-penduduk setempat tertarik dengan Islam ini adalah dengan akhlak dan perilaku orang-orang yang pertama sekali membawa Islam ke bumi kita ini, yang pada waktu itu datang dari Hadramaut, Oman. Wa dzalika lima ta'amaluna ma'ahum bis-sidqi wal amanah wal adli was samahah, yaitu manakala mereka berinteraksi dengan penduduk setempat, bis-sidqi wal amanah, dengan kebenaran, kejujuran dan amanah, wal adl wassamahah, dengan keadilan dan penuh toleransi. Jadi rupanya para jamaah sekalian, kalau kita baca dalam sejarah itu, yang membuat banyak orang tersentuh mengenal Islam sampai menganut Islam adalah karena perilaku para pedagang, karena akhlak para pedagang, karena cara berinteraksi para pedagang dengan penduduk setempat. Dan ini dibuktikan juga dengan apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, bagaimana akhlak beliau, baik dalam menyampaikan dakwah, baik bagi orang-orang yang memang sudah masuk Islam ataupun yang belum masuk Islam. Sangat luar biasa beliau menghadapi orang-orang tersebut. Walaupun beliau tetap disakiti, dikhianati, tapi beliau tetap menampakkan akhlak yang baik. Tetap beliau menampakkan cara ngomong yang baik, cara bertingkah laku yang baik. Betapa banyak, betapa sering kita baca hadis-hadis Rasulullah pada saat dua malaikat gunung yang disebutkan di dalam hadis memintakan kepada baginda Rasulullah, wahai Muhammad, kamu telah dikhianati, kamu telah dihina, dijelek-jelekkan oleh kaummu, begitu hina. Saya hanya tinggal menunggu instruksimu, wahai Muhammad. Kalau engkau rela, saya akan menelungkupkan dua gunung besar ini untuk menghancurkan kaummu yang menghina kamu, yang mengejek kamu. Tapi apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan timpakan gunung yang besar itu akan menghancur luluhkan mereka. Karena saya masih berharap anak cucu mereka nanti akan lahir dan mereka diharapkan akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mia katanya hak ita fikir jih khianat katanya langsung laju miana pelum na orang lelaki. Pelun tembak je silakan. Tapi baginda Rasulullah tidak. Jangan. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya Allah, kenapa mereka sakit menyakiti saya, kenapa mereka benci kepada saya, kenapa mereka tidak senang dengan apa yang saya sampaikan?
itu tidak lain tapi karena mereka belum tahu bahwa yang saya bawakan ini adalah petunjuk kebahagiaan bagi mereka. Andai kata mereka tahu, tentu mereka akan menerima, mereka tidak akan menghina saya, mereka tidak akan mengejek saya. Tapi hanya karena persoalan tidak tahu saja, maka mereka benci kepada saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa juga telah ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Bila orang lain melakukan sesuatu yang terkesan jelek kepada kita, maka bawalah kejelekan itu kepada suatu kebaikan. Jadi kalau umpamanya ada ucapan-ucapan nada hinaan yang dilemparkan kepada Umar bin Khattab, jelas kehinaan, tapi beliau memaknakan kehinaan itu adalah suatu kebaikan. Tetapi kebanyakan kita begitu nampak nada miring sedikit, langsung kita sikapi dengan cara yang tidak baik. Tapi betapapun dihina, dinista, dicaci, bisakah kita maknai semua cacian-cacian tersebut sebagai suatu kebaikan? Inilah perilaku yang ditonjolkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang ditonjolkan oleh para tujar, para pedagang pada saat Islam pertama sekali dibawa ke bumi kita ini, jemaah sekalian. Itulah makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa akhlak itu lebih diutamakan, terkesan lebih diutamakan dari yang lain, padahal akidah lebih penting, ibadah lebih penting. Tapi begitulah bahasa Rasulullah ingin mengatakan bahwa akhlak itu paling penting. Sehingga dalam penjelasan para ulama ketika menjelaskan ini, bahwa Islam itu adalah akidah, Islam itu adalah akhlak. Jadi Islam identik dengan akhlak. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang pada dirinya tidak ada akhlak, seolah-olah itu dia bukan beragama Islam. Karena Islam identik dengan akhlak. Ketika tidak ada akhlak, cuma kan kita tidak berani mengatakan dia bukan Islam. Makanya para jamaah sekalian, saya sering mengulang, mungkin termasuk juga di forum kita ini, tapi karena kita anggap penting, ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh orang-orang barat. Orang barat mengadakan satu penelitian untuk ingin mengetahui apa faktor-faktor penyebab keberhasilan seseorang. Jadi tolok ukur keberhasilan bukan dilihat pada harta benda yang banyak, tapi tolok ukur keberhasilan adalah orang-orang yang hidupnya bisa mempengaruhi orang lain, bisa menyampaikan ide kepada orang lain, sehingga membuat orang lain tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Lalu dari hasil penelitian terhadap sekian banyak orang yang ada di negara barat, keberhasilan itu dicapai sekurang-kurangnya dengan dua penyebab. Faktor intelektual, kecerdasan otak, dan faktor emosional. Diadakan penelitian, cuma tidak disebutkan apakah dalam bentuk kuesioner. Orang-orang yang pintar secara intelektual, termasuklah di sana kalau dari segi akademik, profesor, doktor, dan bermacam magister, orang-orang yang dianggap hebat di dunia pendidikan. Lalu juga diadakan penelitian terhadap orang-orang yang tidak melihat kepada titel, tapi dilihat kepada amalan dia sehari-hari. Boleh jadi kalau sekolah dia cuma tamatan SMP atau sekedar tamat SD min,
Tidak karena pangkatnya, tidak karena titelnya, tidak. Ya, kepada mereka juga diadakan penelitian. Lalu hasilnya para jamaah sekalian yang sangat mencengangkan kita, dalam kehidupan dua kelompok ini, yang berhasil adalah kelompok yang kedua ini. Bukan profesor yang berhasil, bukan doktor. Maksud saya bukan doktor dan profesor yang tidak ada akhlak. Tapi kalau profesor, doktor di samping gelar intelektualnya hebat, lalu dibaringi dengan akhlak, luar biasa. Tapi betapa banyak dalam penelitian itu ditemukan bahwa banyak orang-orang intelektual tapi bukan orang yang berhasil. Di garis bawahi, bukan melihat keberhasilan itu pada kekayaan kekayaan dalam bentuk material, tapi tidak. Tapi keberhasilan dalam memimpin, keberhasilan dalam menarik massa dan lain sebagainya. Bukan, itulah yang menjadi perhatian. Jadi di hasil penelitian itu ditemukan bahwa keberhasilan itu ditunjang oleh faktor intelektual hanya 20%. 80% keberhasilan orang ini di barat ini ditemukan didukung oleh 80% faktor emosional, faktor akhlak. 80% para jamaah sekalian. Intelektual cuma 20%. Artinya kalau semata-mata intelektual yang ditonjolkan, cuma 20% bisa mensupport kepada keberhasilan seseorang. Tapi 80% lagi mereka berhasil karena faktor emosional. Maaf, kita kadang-kadang mengartikan emosional itu marah, bukan itu ya. Emosional, rasa, empati kepada orang lain, melihat orang lain kita tersentuh hati. Itu faktor emosional. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang diadakan penelitian oleh orang barat ini jauh-jauh hari telah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebabnya. Maka baginda Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Banyak orang-orang yang pintar secara intelektual, tetapi mereka dalam hidupnya, dalam perkataannya, dalam perilakunya tidak menyertakan akhlak. Banyak orang pintar, tapi akhlaknya tidak punya. Itu bukan orang berhasil para jamaah sekalian. Orang berhasil bisa saja orang tamatan SD, tapi seluruh kehidupannya mencerminkan akhlak yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang zaman dahulu tidak sampai bersekolah tinggi. Tapi saya tidak mengatakan kita tidak boleh sekolah. Kita boleh sekolah, kita mendapatkan titel yang hebat, tapi sertakan akhlak, itu lebih hebat lagi daripada orang yang tidak berpendidikan cuma tamatan SD. Tetapi yang ingin saya katakan, akhlak adalah segala-galanya. Akhlak adalah Islam. Islam adalah akhlak. Ini bisa kita temukan dalam banyak sekali riwayat-riwayat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para jamaah sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, baginda Rasulullah mengatakan, innal mu'mina la yudriku bihusnil khuluqi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya orang mukmin akan mendapatkan dengan kebaikan akhlaknya derajat orang yang berpuasa dan melaksanakan ibadah ataupun salat di malam hari. Jadi kadang-kadang ada orang yang tiap hari salat duha, tiap malam bangun salat tahajud. Berat itu. Puasa.
Tapi kalau tidak dibarengi akhlak, sebaliknya orang yang dengan akhlak perilaku yang baik, hanya menonjolkan akhlak, hanya mengamalkan akhlak, bisa menyamai orang yang bangun tiap malam untuk melaksanakan salat tahajud. Orang yang berpuasa akan didapatkan oleh orang-orang yang berakhlak yang mulia. Ini satu gambaran yang luar biasa para jamaah sekalian. Ya, dengan barang boleh jadi orang hanya dalam kehidupannya dia melaksanakan yang wajib-wajib saja salat. Puasa juga yang wajib-wajib saja. Tapi akhlaknya luhur luar biasa. Itu bisa menyamai orang yang tiap malam bangun salat tahajud, tiap hari melaksanakan salat sunat, tambah dengan puasa-puasa sunat, tapi tidak dibarengi akhlak, akan dikalahkan oleh orang yang memiliki, memancarkan sinar-sinar akhlak dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya pentingnya akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah tolok ukur keberhasilan seseorang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini definisi Islam yang didefinisikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Islam adalah orang yang tidak mengganggu kehidupan orang lain, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Itulah Islam. Tapi Islam tamadid tupehgob, talangkah menyinggung orang lain. Kehadiran kita di forum mengganggu ketentraman orang lain. Lagi urung ibarat tu huntut dalam urung kau rame. Itu bukan, jadi bisa mengganggu orang lain. Mia dalam sebuah forum datanya, "Hei, si pulan ho, hanaija alhamdulillah." Jadi waktu hanaija si pulannya orang mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau dia datang mengganggu orang lain, kalau dia ngomong menyakiti orang lain. Tapi Islam yang digambarkan Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna. Orang Islam adalah orang yang orang Islam lain selamat dia dari gangguan lidah dan tangannya. Inilah yang perlu kita selalu usahakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam kehidupan bersama teman kita. Apakah kehadiran kita tidak mengganggu orang lain dengan ucapan-ucapan kita? Atau bisa menyebabkan orang lain ketika kita meninggal dibacakan alhamdulillah. Na'udzubillah min zalik. Banyak sekali para jemaah sekalian hadis-hadis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah tentang keutamaan akhlak yang sangat mulia ini. Makanya beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kehidupan amalan spiritual dalam kehidupan ini kita senantiasa perlu menyeimbangkan dengan amalan sosial. Jadi amalan spiritual hablum minallah kita, ada orang yang penting saya salat, yang penting saya puasa. Tetangga kita lapar, tetangga kita tersinggung, kita kadang-kadang tidak peduli. Itu namanya hanya mementingkan ibadah ritual. Sosialnya tidak peduli. Sosial termasuk akhlak kita, perilaku kita, silaturahmi kita. Itulah yang membuat kadang-kadang kehidupan kita pincang para jamaah sekalian. Sering pincang itu di bidang akhlak ini, di bidang sosial. Banyak orang beribadah, tapi banyak ibadah ritual semata, tidak ada ibadah sosial. Inilah barangkali yang perlu kita ulang-ulang. Semoga kita bisa mengamalkan, terutama bagi saya sendiri. Dan kalau memang betul yang saya sampaikan juga, saya pikir diamalkan juga oleh orang-orang lain.
karena inilah yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.